Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kiranya kasih Tuhan dan damai sejahtera Allah menaungi setiap hati kita di pagi hari ini. Untuk renungan dan doa pagi kita hari ini, kita akan membaca dari Mazmur 78. Namun, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami bisa menikmati oksigen yang baru. Kami bisa bertemu sanak keluarga kami. Kami masih bisa bekerja, bahkan kami masih bisa mendengarkan ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kami, berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hati kami menjadi tanah yang gembur dan siap untuk ditabur firman Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini judulnya ialah Tuhan yang gemas. Apa itu Tuhan yang gemas? Kita baca dari Mazmur 78 ayat 21 sampai 22. Sebab itu, ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas, api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel, sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Mazmur ini adalah cerita singkat Asaf kepada bangsa Israel untuk mengingatkan kembali tentang suku Efraim yang terkenal di zaman Musa hingga Saul. Mereka terkenal akan pemanah-pemanahnya, namun berbalik setia kepada Tuhan. Ini melambangkan Israel zaman itu. Mereka tidak hidup seturut Taurat Tuhan. Mereka sudah menerima banyak mujizat, tetapi masih mencobai Tuhan, sehingga Tuhan gemas. Gemas yang dimaksud oleh Asaf itu bukan perasaan gemas, senang atau bahagia seperti ketika kita melihat bayi atau anak kecil yang lucu. Tetapi gemas yang ini adalah perasaan murka, perasaan yang benar-benar penuh dengan murka Tuhan. Sehingga Tuhan menimpakan api menyala atau musibah untuk Israel saat itu. Mereka memang sudah menerima mujizat, tapi tidak percaya kepada Allah. Mereka tetap tegar tengkuk, tidak yakin bahwa keselamatan sudah disediakan oleh Allah. Mujizat bukan diberikan tanpa tujuan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tujuan mujizat adalah pertobatan, mempercayai rencana Allah dalam keselamatan kekal. Itu tujuan mujizat, supaya kita kembali percaya kepada Tuhan bahwa Ia menyertai kita, bahwa Ia ada bersama kita. Tapi faktanya, mengalami mujizat bukan jaminan kita akan hidup semakin cinta Tuhan. Dari cerita Israel, sejarah Alkitab mencatat bahwa setelah mengalami mujizat, justru kematian rohani makin subur di tengah-tengah Israel. Ayat yang tadi kita baca 21 dan 22 adalah bentuk respons Tuhan atas respons Israel di padang gurun setelah menerima banyak mujizat. Israel mencobai Allah. Kita baca dalam ayat 17 dan 18. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Jadi mereka bukan hanya mencobai Allah, tapi mereka terus berbuat dosa dan memberontak kepada Tuhan. Mereka mencobai Tuhan dengan meminta makanan atas dasar menuruti nafsu mereka. Padahal mereka itu sudah melihat mujizat air terbelah, batu mengeluarkan air, disertai oleh tiang awan, tiang api setiap hari dalam perjalanan mereka. Mereka mendapat begitu banyak mujizat, melihat pertolongan Tuhan.
tetapi masih mencobai Tuhan hanya karena perkara makanan sehari-hari. Mereka seakan-akan ragu bahwa Tuhan sanggup memberikan makan mereka di tengah padang gurun. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih dengan respons kita setelah kita mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Jika kita sama seperti Israel kembali dalam ketidakpercayaan bahwa Tuhan menyelamatkan kita secara sempurna, maka siap-siap terima didikan Tuhan yang keras. Tuhan akan murka, Tuhan gemes melihat tegar tengkuk kita. Mari kita renungkan, apakah kita pernah mengalami mujizat dalam hidup ini? Saya yakin pasti kita pernah. Kemudian pertanyaan yang kedua yang harus kita renungkan, apakah setelah menghadapi mujizat, mengalami mujizat pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan, apakah kita menjadi pribadi yang lebih mengasihi Tuhan atau malah menjadi pribadi yang menyebalkan di hadapan Tuhan? Mari kita refleksi, kita ingat-ingat kembali, kita flashback ulang apa yang sudah kita lakukan. Ingat Bapak Ibu Saudara, manusia lama kita memiliki kecenderungan untuk kurang ajar kepada Tuhan. Tapi jika kita sudah lahir baru, sungguh percaya Tuhan Yesus, mintalah Roh Kudus menguatkan iman saudara untuk memiliki kemampuan, kekuatan untuk hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami minta ampun Tuhan. Kami kadang-kadang sama seperti Israel. Kami sudah lihat begitu banyak kebaikan Tuhan, kemurahan-Mu sering kami dapatkan. Tetapi kami tetap marah sama Tuhan. Kami tetap komplain, kami tetap mencobai Tuhan. Bahkan terlebih lagi kami masih tidak percaya bahwa Engkau menyelamatkan kami secara sempurna. Kami meragukan providensi-Mu. Kami mencemaskan pertolongan. Dan kami hanya kadang-kadang melihat kebaikan-Mu melalui mujizat dan mujizat. Padahal mujizat terbesar yang sudah kami terima ialah nafas kehidupan ini dan keselamatan yang sudah Kau lakukan di atas kayu salib. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami terlalu sering menuntut daripada mengucap syukur. Janganlah Tuhan kiranya gemas, murka terhadap kami. Biarlah Tuhan, kemurahan-Mu sekali lagi turun atas hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Roh Kudus, berikan kami kekuatan. Biarlah kami hidup dalam kecenderungan untuk taat firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mematikan manusia lama kami demi hari dan demi hari. Sehingga ketika nanti waktu kami selesai, ketika Tuhan panggil kami, Engkau akan berkata, "Hai hamba-Ku yang baik, masuklah dalam sukacitaku, dalam kerajaan-Ku." Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami sudah diampuni. Kami siap menatap hari ini dengan kepastian kekal, dengan pengharapan yang baru, dengan sukacita yang baru, karena Engkau Allah yang mengampuni kami. Pimpin kami hari ini ya Bapa, apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu di dalam program Mendengar Kabar Baik esok hari. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.